Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya Bunda. Yang tadi saya live sebentar ya karena perpindahan dari HP ke PC ke laptop. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roni Suryawidakta ya. Saya copot sebentar. Mohon maaf. Saya ya mungkin ayah bunda beberapa sudah kenal di kelas 1 ya. Saya di wali kelas 1, kemarin di kelas 1A. Ini sekarang saya diamanahi di kelas 2A bersama Ustadz Fahrul Razi. Nah, ini belum lama juga gitu nggih, belum lama untuk bergabung dengan bersama kita. Nanti di sana ada Ustadz Fahrul Razi. Kemudian di kelas 2B sudah perkenalan juga bersama Ustadzah Okta. Kebetulan hari ini tidak bisa masuk ya karena ada mungkin lagi sakit, kemarin menyampaikan izin. Kemudian kelas 2B itu bersama Ustadz Satrio ya, Ustadz Katelu Satrio. Kemudian ada 2C itu bersama Ustadzah Lili. Ustadzah Lili kemarin di kelas atas, sekarang di kelas bawah bersama kita. Kemudian kelas 2C bersama Ustadzah Lukita. Gitu ya. Baik. Langsung saja saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sekolah ya Bunda di sini. Nah, di layar sudah terlihat nggak ya Bunda nggih? Itu ya PowerPoint yang kami ini kan sampaikan. Baik. Yang pertama yang kita perlu ketahui bahwa memang ini hanya sebagai formalitas bersama itu nggih. Nanti tentunya file ini akan segera kami kirimkan juga di grup ya untuk ayah bunda mungkin dibaca lagi seterusnya. Ini yang kelas kita sampaikan kembali visi misi kita bersama yang sudah kita sampaikan di kelas 1 terdahulu. Nah, ini terwujudnya generasi emas Qurani tahun Indonesia tahun 2045 yang cakap, cerdas dan berakhlak mulia gitu nggih, bersama-sama kita capai dengan misi 1, melaksanakan pembelajaran berbasis Al-Qur'an Sunnah Nabi dengan pendekatan belajar aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Ini juga menyesuaikan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pembiasaan akhlak mulia, ya, akhlakul karimah yang baik. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pelatihan untuk menumbuhkan dasar-dasar kecakapan hidup. Yang keempat, melaksanakan program pendampingan personal sesuai bakat, minat, dan potensi anak. Kemudian membangun budaya belajar, gitu ya. Kemudian membangun ini juga menulis berkarya juga gitu nggih. Kemudian saya menampil ini enggak ditampil, nampil dulu. Enggak kan. Nah, enggak kelihatan di sini. Urutan ini. Nah, itu digeser. Mohon maaf sebentar. Saya katakan saya. Ini enggak kelihatan saya. Olah. Oh, mentok. Oh, ya sudah. Baik. Kalau pakai HP bisa. Baik ya, selanjutnya ini mungkin bisa ya, kontrak belajar. Wah, ini keluar. Kontrak belajar mendampingi anak dalam belajar, jelas ya, kita harapkan nanti ayah bunda juga mendampingi baik kami di karena ini ada 2 cara ya, ada tatap muka dan daring. Kita menunggu juga mengikuti peraturan yang ada. Apakah kita nanti yang jelas aturan PPKM ini kita daring terlebih dahulu seperti yang sudah disampaikan tadi Ustaz Arif. Kemudian menyampaikan perkembangan belajar anak di rumah, silakan disampaikan ke kami. Menyampaikan masalah belajar di rumah, tertib dalam mengikuti pertemuan komite. Ini pun juga kalau ini kebetulan di kelas
dua ini juga belum terbentuk. Nah, nanti monggo kita bentuk bersama-sama juga sama. Kita rutinkan mungkin memakai Zoom atau Google Meet, terserah, nanti monggo bersama-sama kita diskusikan bersama gitu, okay? Kemudian mendampingi anak dalam murojaah di rumah tentunya bersama-sama. Itu terus kemudian rambu-rambu berkomunikasi via WA. Ini pun juga ketika tatap muka ya. Satu, Ustadz Ustadzah tidak dapat merespon pertanyaan ayah bunda pada jam efektif pembelajaran. Jadi kalau tatap muka ini. Kemudian informasi kalau daring ya mungkin waktu-waktu tertentu ketika Ustadz Ustadzah tidak bisa menjawab ataupun menjawab dari Ustadz ayah bunda ketika WA, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah informasi kelas akan dikomunikasikan oleh Ustadz Ustadzah yang berwenang. Jadi kita masuknya ranahnya ke kelas masing-masing ya. Kelas 2A, 2B, 2C, nanti ada guru kelas maupun guru tahfidnya gitu ya, seperti di kelas 1 kemarin. Kemudian yang ketiga adalah merespon informasi yang disampaikan oleh Ustadz Ustadzah. Kami pun juga berusaha memahami ada waktu-waktu tertentu ayah bunda mungkin tidak bisa ataupun ada trouble dan sebagainya, kita memahami bersama. Kemudian aturan KBM gitu nggih. Kalau ini juga sama ketika tatap muka hadir 15 menit sebelum apel. Biasanya kita memang ada apel ya. Sistemnya apel kalau tidak daring ya, kalau tatap muka. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga tidak diperkenankan keluar ruang kelas kecuali kamar mandi atau alasan yang mendesak. Yang keempat tidak diperkenankan membawa mainan, perhiasan dan benda berbahaya ya. Kemudian yang kelima membawa buku sesuai jadwal. Kemudian aturan KBM secara daring. Nah ini guru menyampaikan materi, mengoreksi tugas siswa, mengadakan ulangan dan meet online bersama. Ya entah nanti kesepakatan pakai Zoom atau Google Meet kita sepakati bersama-sama. Dua, yang pertama dari ini penyampaian materi pelajaran dapat berubah video, rekaman suara ataupun penugasan secara mandiri, menyesuaikan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah khusus materi dalam bentuk video pembelajaran disampaikan via YouTube ya, ayah bunda. Kemudian yang ketiga penyampaian informasi materi pembelajaran dan tugas disampaikan via WA, WhatsApp grup kelas maksimal pukul 7 nanti. Mohon diingatkan juga terutama kami kadang juga terlupakan atau error, ada miskomunikasi ataupun yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat mengoreksi dan menilai pekerjaan siswa yang paling lambat 2 hari setelah tugas dikirim oleh siswa. Ini juga menyesuaikan, kalau itu banyak harus kita sesuaikan. Kemudian yang kelima mengadakan meet online, nah ini atau tatap muka online paling tidak 1 pekan sekali untuk memotivasi siswa-siswi mereview materi pembelajaran yang sudah disampaikan selama 1 pekan. Mungkin kita adakan hari Jumat ataupun hari Sabtu gitu ya. Kemudian 6 mengadakan ulangan harian PTS, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester gitu ya. Kalau dulu namanya UAS, sekarang PAS dan PTS ya, via baik itu Google Form ataupun nanti tertulis ya. Kalau kemarin di kelas 1 di awal-awal semuanya pakai Google Form, di akhir kita memakai tatap muka ya, kita langsung tertulis. Ini kita juga menyesuaikan keadaan dan aturan yang ada. Itu terus kemudian siswa ya, aturan secara KBM secara daring. Siswa belajar dan mengerjakan tugas dan orang tua mendampingi belajar dan mengirimkan tugas. 1, siswa menyimak materi pembelajaran didampingi ayah bunda. Itu pun kalau tidak kerja gitu nggih. Kalau kerja mungkin yang mendampingi di rumah siapa atau sendiri. Kemudian yang kedua, siswa mengerjakan penugasan tepat waktu dengan semangat dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ayah bunda mengirimkan tugas ananda via WhatsApp, dikirimkan ke wali kelas maksimal pukul 8 malam atau pukul 20 WIB setiap harinya. Jika terlambat, harap menyampaikan izin. Nah ini mohon juga konfirmasi. Segala sesuatu silakan dikonfirmasikan ke kami. Kemudian 4, siswa mengikuti tatap muka online tepat waktu nih. Jika berhalangan hadir atau tidak bisa hadir, bisa menyampaikan izin. Kemudian siswa mengerjakan ulangan secara mandiri sesuai apa yang kita yang sesuai dengan
apa istilah aturan yang dilaksanakan. Kemudian ini kelas 2 ini kita semuanya sekarang kelas tahfidz semuanya Bapak Ayah Bunda. Bahwa kita kelas tahfidz semua, yang membedakan antara kelas A, B, C itu hanya targetnya nanti di tahfidzul Quran, kemampuan masing-masing. Tadi sudah disampaikan di kisahnya Ustadz Tarif tadi ya, ada anak yang melihat sebuah kelapa itu kita masing-masing. Nah, ini juga sama. Kita tapi dalam mengelompokkan kelas ini kita sampaikan bahwa sama seperti di kelas 1 kemarin kita ada pengujian. Itu kita uji kemarin dan kita lihat dari yang kelas 1 kemarin terutama dalam membaca dan menghafalkan Al-Qur'annya sampai mana itu kita kelompokkan 2A, 2B, 2C. Tentunya agak ada perbedaan dari kecepatan maupun membaca maupun menghafal. Itu nggih. Nah, kemudian kelas target pengetahuannya sama 4 mapel ini bahasa Indonesia, matematika, IPA dan PAI ya, sama di kelas 1. Nah, ini ya sekarang sudah berbeda dengan kelas 1 kemarin nggih. Memang targetnya kemarin kelas 1 berusaha kita menyelesaikan terutama dalam hal calistung, baca tulis hitung dan BTA-nya, baca tulis Al-Qur'annya. Itu cuman ya ini kendala kita kalau di daring tidak banyak tatap muka ya, pasti ada positif dan negatifnya masing-masing itu ya, kita harus memahami semuanya itu. Ini lebih sekarang kelas 2 Ayah Bunda harus paham bahwa kita sudah materinya lebih naik lagi ya, grade-nya lebih atas lagi. Mari bersama-sama, terutama mari bersama-sama untuk yang belum bisa baca tulis hitung, mari kita kejar bersama-sama gitu nggih. Yang pertama bahasa Indonesia targetnya itu ada 9 kalimat sederhana, ungkapan dalam teks, kalimat ajakan, perintah, penolakan, benda-benda di lingkungan sekitar, huruf tegak bersambung, huruf kapital ini sudah harus kita kenalkan. Kemudian penggunaan tanda titik pada kalimat, puisi sederhana ini sudah masuk puisi. Kemudian ada tanda tanya dan kalimat. Nah, itu ya. Kemudian matematika. Nah, ini yang matematika kemarin sampai 99. Kalau sekarang sudah 999. Ini yang harus kita kejar juga ya. Bilangan cacah dan nilai tempatnya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, masih penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada sudah masuk ke perkalian dan pembagian. Ini yang menjadi apa istilahnya model untuk anak-anak nanti masuk ke kelas berikutnya. Harus kita pahamkan bersama-sama. Ada nilai mata uang. Nah, kalau mata uang biasanya lebih cepat anak-anak menangkapnya. Kemudian yang kelima, pengukuran panjang, berat, dan waktu. IPA ada 4. Ini yang kita sampaikan baru semester 1 ya. Nanti di semester 2 bisa kita lihat bersama-sama di dalam materi. Kemudian 1, yang IPA benda-benda di sekitar kita. Ini juga IPA ini menjadi favorit anak-anak juga, mudah ya. Kemudian karena terkait dengan lingkungan keseharian. Kemudian 2, penampakan permukaan bumi dan bentuk bumi ya, ini sudah melihat ke dalam. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Yang keempat, lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yang PAI, mapel PAI, huruf hijaiyah bersambung sesuai makharijul huruf. Kemudian ada pesan pokok dari Quran surah An-Nas ya, artinya manusia. Kemudian yang ketiga adalah hadis terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Kemudian hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Makna Asmaul Husna Al-Qudus, As-Salam dan Al-Khaliq, doa sebelum dan sesudah makan. Perilaku kasih sayang kepada sesama dan sikap bekerjasama dan tolong menolong. Kemudian ini dari penilaian yang kita lihat ini sebenarnya kalau kita tatap muka juga ini kita lihat sikapnya, pengetahuan dan keterampilannya ya, 3 aspek itu. Sumber belajar kita sama masih memakai Erlangga ya, itu bukunya yang kita pakai yang kelas 2 bahasa Indonesia, Sains, ESPS yang matematika dan agama Islam. Kemudian penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Nah, ini kalau harian itu dilakukan ulangan harian atau penilaian harian dilaksanakan setelah materi 1 bab selesai ya, atau mungkin setengah bab dirasa sudah. Biasanya matematika yang banyak itu harus kita potong segera kita ulangkan gitu ya dalam
Nah, satu semester ini paling tidak 4 kali. Kemudian di tengah semester itu dilaksanakan biasanya di bulan September ya. Kita juga mengikuti dari dinas, namun kita juga menggunakan soal sendiri. Gitu. Kemudian materinya adalah bab 1 dan 2. Kalau di PAI itu ada banyak 4 sampai 3 sampai 4 bab gitu. Kemudian di pasnya maupun PAT itu ya dilakukan sesuai dengan jadwal dinas. Itu sekitar Desember ya. Pokoknya semuanya biasanya tengah-tengah itu di September. Kalau di semester 1 itu di akhirnya penilaian akhir semester di bulan Desember. Itu ya. Kemudian target hafalan. Nah ini Ustadz Satrio. Yes, Ustaz. Monggo bisa dijelaskan disambung dengan target hafalan. Nanti ayah bunda akan dijelaskan oleh Ustadz Satrio. Nggih. Terlihat Ustadz Satrio? Golek iki, Us. Iya. Suara saya terdengar, Bunda? Terdengar. Terdengar. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Satrio yang insya Allah nanti mendampingi di kelas 2B ya. Di sini saya hanya mewakilkan di tahfidnya yang akan menjelaskan target hafalan selama 1 tahun pembelajaran ini di kelas 2 ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan di garis besarnya saja nanti terkait dengan teknik-tekniknya di masing-masing kelas akan disampaikan setiap guru tahfidnya. Yang pertama yaitu standar Al-Quran yang akan kita pakai adalah Al-Quran Al-Iqon, yaitu satu halamannya ada 5 blok ya, nanti hafalannya per blok. Kemudian surat yang dihafalkan di kelas 2 ini di selama kelas 2 ada juz 30 dan juz 29. Kemudian untuk Ananda yang belum menyelesaikan Iqra-nya di kelas 1 kemarin, nanti bisa menyelesaikannya di kelas 2 ini di semester 1-nya ya. Itu terkait dengan Al-Quran dan yang akan dihafal Ananda. Kemudian target hafalannya. Nah, di sini di semester 1 itu menyelesaikan dan mengulang juz 30. Menyelesaikan hafalan juz 30 yang kemarin belum selesai di kelas 1. Kemudian untuk yang sudah selesai di kelas 1, juz 30 ini akan kita ulang atau kita murojaah supaya lebih kuat lagi hafalannya. Kemudian di semester 2 yaitu menghafal juz 29. Nah, ini ada penambahan hafalan ya di juz 29. Dari surah Al-Mulk sampai surah Nuh. Itu kalau dihitung sebanyak setengah juz ya, atau 10 halaman. Nah, jadi nanti di semester 1 mengulang, di semester 2 baru menambah hafalan ya. Oke, untuk selanjutnya 1 hari 1 blok. Nah, jadi nanti Ananda diharapkan untuk menyetorkan hafalannya per blok dan 1 hari itu 1 blok. Ya. Dengan Al-Quran Al-Iqon yang 1 halamannya 5 blok ya. Kemudian metode pembelajaran dengan daring online via WA. Nah, ini karena kondisinya masih pandemi, belum bisa tatap muka, jadi kita nanti akan memberikan materinya via WA ya. Nanti materinya seperti apa nanti akan disampaikan oleh guru tahfidnya masing-masing di setiap kelas. Selanjutnya kegiatan pembelajarannya yaitu untuk hari Senin itu khusus murojaah ya, tidak ada penambahan hafalan. Kemudian di hari Selasa sampai Jumat itu untuk menambah hafalan atau setoran wajibnya. Nah, kemudian hari Sabtu dan Ahad
itu tidak wajib untuk setoran. Bagi Ananda yang ingin menyetorkan di hari Sabtu dan Ahad, dipersilakan ya, nanti Ustaz Ustadzah akan siap untuk menerima setoran. Ini ya, kemudian itu terkait hafalan Al-Quran. Untuk hafalan hadisnya, ini di kelas 2 Anda akan hafal hadis tentang yang pertama berbuat baik adalah sedekah, yang kedua memberi hadiah, yang ketiga keindahan, yang keempat larangan makan sambil berdiri, kemudian mencela makanan, malu sebagian dari iman, dan larangan sombong, yaitu selama semester 1 dan 2. Kemudian untuk hafalan doanya itu memakai pakaian, melepas pakaian, bercermin, masuk WC, keluar WC, masuk masjid dan keluar masjid. Itu hafalan doanya selama kelas 2. Kemudian kegiatan pendukung untuk menunjang hafalan Al-Qur'annya yaitu ada uji publik, Quran Camp, dan pesantren Al-Qur'an. Mungkin itu saja untuk target hafalannya yang terkait dengan hafalan Al-Quran maupun hafalan hadis dan doa. Mungkin selanjutnya kami kembalikan ke Ustaz Roni. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Satrio. Baik, selanjutnya saya sambung lagi ya. Ini yang karakter Ananda. Kita duduk bersama-sama sama seperti kelas 1 ya, karena kelas 2 pasti kita mengakhirkan Ananda untuk mandiri, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian pembiasaan, ini belajar dari jam 18.00 sampai 20. Ini berarti sholat maghrib, jamaah, kemudian mengaji dan sebagainya sampai jam 8 malam untuk belajar. Kemudian merapikan tempat tidur, memakai baju dan sepatu sendiri. Ini kalau berangkat ya, atau memakai baju ketika di rumah masing-masing. Kemudian mengambil makanan dan minuman sendiri, mencuci piring dan menjaga kebersihan rumah. Itu. Baik, kemudian ini kalau kita lanjutkan. Kemudian kegiatan sekolah, ini harian, mingguan, tahunan ya. Kalau tatap muka ya ini seperti ini. Apel pagi, sholat duha, murojaah, dan tahfidz, belajar mengajar, sholat duhur dan sholat asar. Itu ketika tidak ada pandemi, gitu ya. Cuman ya kita singkat seperti kemarin kelas 1 ya kita hanya pertemuan 2 jam. Itu pun 1 jam untuk tahfidz, 1 jam untuk pelajaran 4 mapelnya. Kemudian kalau kegiatan daring ya melaksanakan dan mengisi sesuai buku ibadah dan kecakapan hidupnya gitu ya. Kemudian kegiatan mingguan ada ulangan harian. Ini kalau memungkinkan ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Kalau dulu itu wajib pramuka. Nah ini juga menyesuaikan keadaan dan sebagainya. Yang kemarin dapat tawaran itu kita sampaikan. Kemudian kreasi anak ya. Kemudian kegiatan tahunan ini yang kemarin kita laksanakan MLS ini ya, dan kelas meeting. Kemudian besok tanggal 20 itu ada kurban, kebiar Muharram, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kebiar ceria. Baik, yang ini terakhir nih kayaknya saya, penilaian akhir, penilaian rapor ya, sama seperti di kelas 1 kemarin bahwa nilai akhir di raport itu 50% rata-rata tugas dan ulangan harian digabung itu 50%. Oke, kemudian atau penilaian harian ini mohon maaf UH. Kemudian ditambah 20% PTS penilaian tengah semester dan 30% PAS atau penilaian akhir semester atau PAT ya, penilaian akhir tahun. Jadi seperti itu Pak Ayah Bunda. Kemudian jadwal pelajaran ketika daring. Nah ini jadwalnya Senin tahfidz dan matematika. Kalau Senin tadi mengulang, kemudian di Selasa, Rabu, Kamis itu menambah hafalan. Hari Jumat itu setoran itu ya. Pelajarannya ke Selasa PAI, Rabu IPA, dan Kamis bahasa Indonesia. Kalau Jumat nanti ada doa dan hadis. Itu jadwalnya. Kemudian terakhir selesai. Baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, seperti itu yang kami sampaikan. Selanjutnya
monggo bisa ada pertanyaan atau ada penyampaian yang perlu kita jawab, yang bisa kita jawab, yang tidak bisa kita jawab nanti akan kita menjadi PR bagi kita semuanya. Nah, tadi ayah bunda, ini juga nanti silahkan kalau ada penambahan dalam program untuk membuat ya komite kelas 2 ini kepengurusannya apakah perlu kita buat. Nah, itu terus kemudian pertemuannya kita sepakati pakai Zoom atau enggak atau pakai Google Meet setiap pekan atau setiap bulannya atau setiap 8 ya kalau orang Jawa itu ya 35 hari ya. Gini baik, monggo ayah bunda. Jadi siapa terlebih dahulu sebutkan nama. Monggo ayah bunda yang ingin menyampaikan sesuatu ke kami terkait kelas 2 ini. Ya, untuk buku sudah kita siapkan ya. Kelas 2 ini yang naik kelas 1 bahwa kita sampaikan bahwa kita sudah ada bukunya ya. Yang kemarin secara administrasi sudah selesai menyelesaikan administrasinya. Jadi tidak membayar lagi daftar ulang ya. Bagi yang belum menyelesaikan amanah untuk administrasinya berarti belum selesai, berarti silakan diselesaikan. Monggo, kita juga memahami. Kemudian buku sudah kita siapkan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memakai buku Erlangga 4 mapel tadi. Selain juga nanti juga ada olahraga, tapi olahraga tidak memakai buku ya. Baik. Monggo ayah bunda yang ingin menyampaikan ke kami terkait pertemuan ini ataupun ke depan seperti apa, monggo bisa disampaikan ke kami. Wah, ini ada pertanyaan di grup ya, di chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang dipakai bisa pesan Ustadz. Nah, ini sejak kelas 1 sudah kita pesankan gitu ya. Itu dikhususkan di kelas 2. Di kelas 2 ataupun mungkin beberapa kemarin di kelas 1 itu sudah ada yang minta, itu memang sudah kita plotkan anggarannya di sana gitu ya. Jadi nanti kita bagikan juga mungkin bersama, kita lihat lagi. Saya lihat kemarin ada beberapa, tapi kalau tidak lengkap berarti kita pesankan. Itu guys jumlah Anda gitu ya. Tentunya sebenarnya memang yang dipakai yang diberikan nanti yang sudah Al-Qur'an sebenarnya. Cuman yang nanti kita berikan semuanya kalau bisa semuanya sudah kita sampaikan di kelas 2 ini beserta buku paketnya ya. Ini dalam proses nanti akan kami sampaikan juga. Kemudian ini ada sudah dijawab oleh Ustaz Satrio. Baik, ngoten. Satrio Ustadz Monggo ayah bunda yang ingin menyampaikan lagi terkait sekolah. Mengeja ini Mas, siapa ini ya? Waktu sampai jam berapa? Waktu sampai jam pukul 10 ya. Pukul 10 masih ada 12 menit. Monggo ayah bunda. Assalamualaikum Ustadz. Saya Robli dari Afan Rafar dan Aska Ustadz. Monggo bunda. Nggih, ngapunten Ustadz saya telat tadi. Nggih, Ustadz ngapunten. Ini kan jujur saya kendalanya itu memang dari bab hafalan Ustadz. Soalnya memang kita dua-duanya orang tua kerja semua dan untuk memantau hafalan itu memang kita jujur kurang banget. Nanti apakah akan sama seperti kelas 1 atau gimana Ustadz untuk hafalannya? Atau apakah ada perbedaan gitu Ustadz? Untuk murojaahnya atau gimana gitu Ustadz, ngapunten. Baik, terima kasih Bunda. Baik ya, terkait hafalan ini memang sama kita memang ada beberapa kali kendala di sana gitu
Kemudian di kelas 2 ini ya ini kita mengulang kembali lagi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Satira tadi, bahwa kita mengulang semester 1 ini kita mengulang juz 30 dulu. Kemudian kalau yang di kelas A ini kan saya kemarin bagi sudah semuanya Al-Qur'an. Jadi nanti mengajinya targetnya sudah membaca Al-Qur'an ya. Kemudian di kelas 2B itu masih ada jilid 6, jilid 5, jilid 4, jilid 3. Ini nanti menyelesaikan ikroknya dulu. Kelas 2C juga sama ya. Masih ada yang ikrok 3, 2, 4. Nah, itu kita selesaikan nanti bersama guru atau ustadzah tahfidznya gitu nggih. Nanti setiap harinya mungkin menyetorkan ngajinya. Kalau itu masih sistemnya daring sampai PPKM ini selesai nggih. Yang jelas ini masih daring. Kemudian nanti juga kita akan membuatkan masih videonya kan kita masih yang kemarin saya videonya masih yang kemarin bisa diulang-ulang. Terus kemudian distorkan seperti kembali, kita ulang lagi ke ustadz-ustadzah yang mengampu tahfidznya agar kita ngecek lagi mana yang belum lulus, mana yang belum lancar, kita ulang sampai berusaha untuk melancarkan Anda dalam menghafal maupun membaca Iqra dan Al-Qur'annya. Dan ini juga ya ini terkendala sendiri. Yang jelas kita siapkan juga kemarin kita juga tatap muka kita siapkan itu kalau memungkinkan ya itu ya sangat membantu sekali, tetapi juga melihat perkembangan pandemi COVID-19 ini ternyata banyak sekali. Ini beberapa ustadz-ustadzah juga saya pun kemarin 2 hari agak flu juga. Ini saya berusaha alhamdulillah sudah lumayan. Beberapa teman-teman juga ternyata kena musimnya dingin sekali. Itu Jadi itu kita berusaha semuanya kita laksanakan gitu terutama di tatap muka juga kita nanti kalau ada waktu yang bisa digunakan kita siapkan bersama-sama tentunya dengan screening terlebih dahulu. Kemarin juga kita sudah bekerja sama dengan bundanya Mas Fatih ya, ini juga hadir Bu Laili. Kita bekerja sama dengan Poltekkes Karya Husada bagaimana cara screening terlebih dahulu mendeteksi ketika nanti tatap muka dihadirkan itu sudah kita punya data mana yang boleh hadir, mana yang tidak boleh hadir agar semuanya menjaga gitu nggih. Saya kira itu Bunda. Ya Ustaz, nanti kalau ada apa-apa saya tak niku lagi. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami Bunda. Nggih. Tidak napa istilahnya nanti bisa kerjasama gitu nggih. Kita di tim kelas 2 ada 6 guru ini berusaha saling membantu gitu nggih. Kalau ada kendala kita bersama-sama kita pecahkan gitu. Nanti kalau ternyata mungkin Ustadz yang lain istilahnya ada hal yang perlu dibantu, nanti saya juga akan membantu. Baik di kelas A, B maupun C saling membantu. Itu kalau ada kendala. Ngoten? Kemarin kok ada yang meminta, saya kebetulan saya di A terus itu ya, kok nggak di B Ustaz, sama saja nggih, saya kira itu nggih, karena ini amanah ya saya tunaikan, tidak mungkin saya dibagi 2 itu nggih, saya dipecah jadi 2 tidak mungkin. Baik nggih, monggo yang lain. Oh ini ada pertanyaan juga. Assalamualaikum Ustaz, mohon untuk setiap tema pembelajaran dari guru kelas menyampaikan materi melalui video WA ataupun YouTube karena pengalaman kelas 1 kemarin jarang teorinya disampaikan melainkan langsung diberikan tugas. Anjir, ini yang menjadi kendala juga kemarin. Beberapa kali kita tidak bisa karena terkait waktu ya dan pembuatan video itu sendiri juga kita juga mencari beberapa materi mungkin tidak ketemu di YouTube ataupun di materi yang lain mungkin belum maksimal yang untuk tahun pelajaran tahun 2021-2022 ini berusaha kita siapkan bersama-sama gitu nggih, terutama berusaha untuk menyiapkan videonya. Nah, karena dalam proses pembuatan itu sendiri juga ternyata membutuhkan waktu yang lama gitu nggih. Baik, nggih, terima kasih nih dari bundanya Mbak Buniken Rosita nggih. Matur nuwun. Selanjutnya monggo Ayah Bunda. Bunda siapa ini karena banyak bundanya yang hadir.
Namun kalau ini ada 46 ya, kita itu ada 69. Mungkin ayah bunda yang lain tidak bisa hadir, itu kami maklumi juga gitu nih. Baik, kalau tidak ada, oh ini ada. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, untuk pengurusan komite bagaimana ini ya? Nah, ini. Komite ini biasanya kita pilih yang pertama adalah ketua, kemudian ada wakil ketua, 2 berarti ya. Kemudian sekretaris pun biasanya juga ada 3 biasanya. Bendara terutama juga sama, itu ada 3 di pengalaman yang kemarin-kemarin. Di kelas-kelasnya masing-masing berarti punya sekretaris dan punya bendahara itu, sehingga ini perlu disampaikan di sini atau enggak, Bere, monggo ayah bunda ada usulan untuk pembentukan komite, kemudian kita sepakati juga pertemuannya. Nah ini untuk kalau tidak ada pandemi memang kita punya gawe itu punya kegiatan kelas 3 biasanya itu adalah kalau tidak gebiar Muharram menjadi panitia, ataupun yang di kelas 4 di kelas 4-nya kita sebagai penyembelihan hewan kurban di Idul Adha-nya, itu kita sebagai panitia. Namun seperti ini mungkin tidak ada banyak kegiatan gitu nggih. Baik, itu monggo ayah bunda untuk pemilihan ketua, sekretaris, bendara, monggo kita serahkan, atau ada yang mengajukan diri atau secara aklamasi kita pilih menjadi ketua dan sekretaris, atau kita bicarakan di grup nanti gitu nggih. Yang jelas harus ada ketua dan wakil ketua, kemudian ada sekretaris dan bendahara. Dan biasanya kalau ada pertemuan komite itu ada iuran gitu ya, baik itu untuk snacknya maupun dana sosial. Ada yang sebelumnya itu ada yang 10.000, ada yang 15.000, itu untuk kas bersama-sama ketika ada mungkin anggota keluarga kita yang di Salsabila kelas 2 misalnya ada yang sakit atau melahirkan, biasanya itu kita menjenguk dan sebagainya. Namun seperti saat ini mungkin tidak memungkinkan gitu ya. Jadi tidak ditiadakan. Mantan, monggo ayah bunda. Ada hal lain yang perlu disampaikan? Sampun? Ya ada nggih. Baik, nanti di grup saja mungkin ya kita berikan cara untuk pembentukan komite. Nggih. Sama dari kegiatan komite kalau kita tidak daring itu yang pertama adalah murojaah, kemudian bersama-sama anak ya, anak dan ayah bunda, kemudian ini sambutan dari ketua, kemudian terus penyampaian dan materi mungkin dari pengajian ataupun materi yang lain yang disampaikan oleh tuan rumah. Kemudian acara yang disampaikan adalah saling komunikasi, saling menyampaikan informasi dari sekolah, terutama di Ustadz Ustadzah, dan saling sharing di sana. Itu kegiatannya. Baik itu ya, kita dibatasi waktu sampai pukul 10. Kita ini sekarang jam 9.58. 2 menit lagi selesai. Sekali lagi saya sampaikan kepada ayah bunda, masih ada yang perlu disampaikan ke kami? Boten nggih. Baik, ya.
Terima kasih. Kalau tidak ada, ini berarti kita akan tutup. Gitu ya, kita akan tutup. Ini nanti akan ke grup besar lagi. Setelah ini langsung ke grup besar. Bisa keluar sendiri. Udah selesai. Bisa langsung keluar. Oh, ternyata sudah. Setelah ini selesai. Gimana ya Bunda? Kurang 1 menit. Ada beberapa yang mungkin belum masuk di ini terkait dengan nomor ya. Mohon segera nanti penyampaian kami karena mungkin ada beberapa wali yang ternyata WA belum masuk di grup. Mohon disampaikan ke kami agar kita masukkan agar mengetahui informasi yang terkini gitu. Gitu nggih. Mata ya Bunda. Setelah ini berarti selesai, ternyata tidak kembali ke grup besar lagi kelas 1 2 3. Nah, berarti sudah setelah ini adalah selesai. Baik, kita akhiri ya karena sudah pukul 10. Nanti bisa menyampaikan kami. Terima kasih Ayah Bunda yang telah mengikuti sekolah Ayah Bunda pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, yang dalam segala urusan apapun dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Itu nggih, ada banyak sekali yang meninggal. Kita doakan semoga diterima amal ibadahnya. Kalau ada keluarga kita atau saudara kita ataupun tetangga kita yang sakit, semoga kita doakan segera sembuh. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi dan tatap muka untuk pembelajaran di sekolah bersama-sama. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari awal akhir. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Kita tutup acara pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis dan alhamdulillah bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini boleh keluar masing-masing ya Bunda, monggo.